Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Ushul Fiqih yang saya hormati, yang terhormat teman-temanku seperjuangan mencari ilmu yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti acara perkuliahan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Sebelum kita memulai acara presentasi pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah supaya bisa bermanfaat ke depannya. Al-Fatihah. Dan untuk yang selanjutnya saya akan mengenalkan teman-teman kelompok saya, yakni kami dari kelompok 10 dan saya sendiri. Nama saya Muhammad Sirajul Adi Fernanda, dan teman saya yang kedua yakni Muhammad Ghazi Izzuddin, dan teman saya yang ketiga yakni Indana Zulfa. Dan untuk materi presentasi pada pagi hari ini, yakni kita mengambil judul metode-metode istimbat hukum. Dan dari metode-metode istimbat hukum ini akan dibagi beberapa materi yang akan dijelaskan. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang istihsan. Apa itu istihsan? Yakni pengertian istihsan itu sendiri adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum yang lain disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dan untuk istihsan sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian, yakni untuk istihsan itu dibagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama istihsan bil annas. Apa itu istihsan bil annas? Yaitu istihsan yang didasarkan kepada ayat dan hadis ataupun Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua, istihsan bil al-ijma. Istihsan bil al-ijma yaitu istihsan yang didasarkan kepada ijma. Untuk yang ketiga, istihsan bil qiyas al-khafi, yakni istihsan yang berdasarkan dengan qiyas. Untuk yang keempat, yakni istihsan bil al-mas'alah, yakni istihsan berdasarkan kemaslahatan. Dan yang kelima, yakni istihsan bil al-urf, yakni istihsan berdasarkan kebiasaan. Dan yang terakhir, yakni istihsan bil ad-darurah, yakni istihsan berdasarkan darurah. Untuk materi yang selanjutnya, yakni saya akan menjelaskan tentang masalah al-urf. Apa itu al-urf? Yakni urf itu sendiri biasanya diartikan ke Indonesia itu kebiasaan ataupun adat istiadat. Yakni pengertian al-urf itu sendiri yaitu
Apa uruf ialah apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Uruf ini dinamakan juga dengan adat. Nah, sesuatu yang biasa kita lakukan seperti adat istiadat itu dinamakan al-urf. Dan urf sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama urf syohi. Apa itu urf syohi? Urf syohi yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi nas atau tidak melalaikan kepentingan atau tidak membawa keburukan, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti mas kawin di muka, seperti membiasakan wakaf barang-barang yang berpindah, membiasakan membayar sebagian mas kawin di muka atau menanggung sebagiannya. Untuk yang kedua yakni uruf fasid, yaitu kebiasaan yang berlawanan dengan syarak atau membawa keburukan atau melalaikan kepentingan dan menghalalkan yang haram dan juga membatalkan yang wajib, seperti membiasakan perjanjian-perjanjian bersifat riba, perbuatan-perbuatan yang buruk dalam peralatan upacara keagamaan dan sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya yakni akan disampaikan oleh teman saya yakni Mas Wazi Izzuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian maslahah mursalah adalah mutlak atau maslahah yang tidak disinggung syarak-syarak untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika dikerjakan akan membawa manfaat atau terhindar dari sebuah keburukan. Syarat-syarat maslahah mursalah ada 4. Yang pertama adalah maslahah hakikat, bukan maslahah walimah atau angan-angan. Yang kedua adalah hanya berlaku dalam muamalat, karena soal-soal ibadat tetap tidak berubah-ubah. Yang ketiga, tasyri' tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal secara luas. Yang keempat, masalah umum karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat. Kedudukan maslahah. Kedudukan maslahah itu sendiri diantaranya adalah fuqaha yang paling banyak menggunakan maslahah mursalah ialah Imam Malik. Alasannya adalah Tuhan mengutus utusannya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Jika ada kemaslahatan, keraslah dugaan kita bahwa maslahat itu dikehendaki syarak-syarak, karena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia. Contohnya adalah dalam Al-Quran dan hadis tidak ada nas yang melarang pengumpulan Al-Quran dari hafalan dan tulisan. Meskipun demikian, para sahabat di zaman Abu Bakar bersepakat bahwa untuk menulis dan pengumpulannya karena mengingat adanya maslahah umat. Yang selanjutnya adalah pengertian dari syaddu manjariyah. Pengertian dari syaddu manjariyah itu sendiri adalah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Untuk selanjutnya kedudukan syaddu manjariyah. Menurut Al-Qurtubi, perbuatan yang dilarang ada 3 perkara. Yang pertama adalah pasti mendatangkan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, tidak pasti mendatangkannya dan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah pada ghalibnya mendatangkan yang dilarang. Yang kedua, pada ghalibnya tidak mendatangkan yang dilarang. Yang ketiga, sama-sama kuatnya antara mendatangkan dan tidak mendatangkan perbuatan yang dilarang. Yang terakhir, mensyaratkan adanya surat kawin
untuk sahnya gugatan dalam soal perkawinan, nafkah, ahli waris, dan lain-lain. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, hukum metode istinbat yang kelima yaitu istishab. Pengertian dari istishab ini berasal dari perkataan istishabtu maka nafi madi, yang artinya saya membawa apa yang telah ada pada zaman lampau sampai sekarang. Menurut bahasa, istishab ini adalah pelajaran yang diambil dari sahabat Nabi. Sedangkan menurut istilah usul, istishab ini adalah hukum terhadap suatu dengan keadaan yang ada pada zaman sebelumnya sampai dalil tersebut digunakan untuk mengubah keadaan itu. Nah, perkataan lain yaitu kalau ada suatu dalil yang menentukan adanya suatu hukum pada suatu waktu yang telah lewat dan tetap adanya berlakunya dalil tersebut untuk seterusnya, maka hukum tersebut bisa dijadikan pegangan. Akan tetapi, jika dalil tersebut hanya menyatakan hukumnya saja pada waktu yang telah lampau dan tidak menyinggung pada zaman ketetapan berlakunya hukum tersebut, maka hukum tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, kedudukan istishab. Sebagian ulama, antara lain seperti golongan Hanafiyah, menganggap bahwa istishab ini tidak menjadikan pegangan. Kelangsungan berlakunya hukum memerlukan dalil penetapan hukum, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kelangsungan hukum tersebut, baru bisa kita menjadikan pegangan. Prinsip-prinsip istishab yang banyak ditentukan di dalam kaidah-kaidah fikih antara lain yaitu 1. Apa yang telah yakin ada, maka tidak akan hilang keraguan-raguannya. Yang seperti contoh, kita mempunyai wudhu, tetapi kita akan pada suatu saat kita akan melakukan sholat, kita itu lupa, ragu-ragu bahwa kita sudah memiliki wudhu atau tidak, maka kita menghukumi kalau kita itu mempunyai wudhu. Nah, yang kedua yaitu hukum yang pokok bagi sesuatu adalah ibadah, sehingga datangnya dalil tersebut yang mengharuskan meninggalkan hukum tersebut. Nah, yang ketiga, tidak adanya kewajiban tetap, seperti sholat yang terkenal adalah sholat wajib, yaitu ada 5 waktu. Jika ada kewajiban yang sholatnya 6, maka tidak bisa dijadikan, soalnya tidak ada kewajiban yang tetap. Metode istinbat yang nomor 6 yaitu syar'u man qablana. Pengertian dari syar'u man qablana yaitu syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelumnya atau sebelum Islam ada, tetapi syariat tersebut atau ajaran-ajaran tersebut memiliki keterkaitan dengan hukum kita, seperti syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, seperti syariatnya Nabi Isa, dan lain-lain. Dari ini, syar'u man qablana itu dibagi menjadi 2, yaitu yang telah dihapus oleh syariat kita, yang kedua yang tidak dihapuskan oleh syariat kita. Nah, yang pertama itu yang telah dihapus oleh syariat kita, maka ini tidak bisa kita jalankan sebagai hujjah atau tidak bisa kita pegangi, tidak bisa kita jalankan syariat-syariatnya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan syariat kita, karena sudah dihapus oleh syariat kita.
dan yang kedua yaitu yang tidak dihapuskan. Ada dua yang telah ditentukan oleh syariat kita. Nah, bagian ini harus kita jalankan karena ini sesuai dengan syariat kita dan sudah ditentukan. Dan yang lainnya yaitu tidak ditetapkan oleh syariat kita, seperti yang diceritakan kepada kita melalui Al-Quran atau hadis Nabi, dan yang tidak disebut-sebut sama sekali. Yang tidak disebut-sebut sama sekali ini kita tidak boleh untuk menjalankan syariat tersebut atau ajaran tersebut karena tidak sama sekali disyariatkan oleh agama kita. Seperti kitab-kitab zaman dahulu, pada zaman seperti Nabi Isa, atau seperti pada zamannya Nabi Musa, atau seperti syariatnya pada zaman Nabi Ibrahim yang telah diubah isinya, dan maka ini tidak bisa dijadikan dan kita jalankan sebab tidak sama sekali disebutkan. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon untuk pengoreksiannya. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya di kelompok kami, bisa di dalam grup atau sebelumnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.